Kembali ke asalmu. Awas kamu. Yang mulia Rahwana Raja, terimalah sembah kami. Selesai sudah. Beribu-ribu terima kasih kepada junjungan kita Sang Rahwana Raja. Ya. Semoga Nyi Jantor yang selalu merepotkan itu tidak akan muncul lagi untuk mengganggu kita. Ya, beribu terima kasih Yang Mulia Rahwana Raja. Ayo, mari. Ramaja Gandhi. Apa yang kamu pikir dan akan kamu ucapkan adalah apa yang kupikir dan kuucapkan. Ramaja Gandhi, apa yang akan kamu pikirkan sama dengan apa yang aku pikirkan. Ram. Jadilah. Selesai sudah Yang Mulia. Berhasil, Tuan Bahadur. Berhasil Yang Mulia. Saya sudah bisa menguasai dan mengendalikan pikiran dan ucapannya. Bisa Tuan Bahadur buktikan? Belum saatnya. Kapan? Jangan terburu-buru. Nanti kalau tiba saatnya akan saya beritahu. Siapa? Ini Bunda. Boleh Bunda masuk? Oh, pintunya tidak dikunci, Bunda. Silakan masuk.
keadaanmu? Agak lebih baik, Bunda. Kelihatannya Nanda terjaga. Tidak tidur ya? Saya tidur kok, Bunda. Masa? Saya terbangun karena pintu diketuk Bunda. Oh, ya. Bagaimana detak jantungmu? Jauh lebih baik, Bunda. Oh, iya. Mudah-mudahan benar-benar lebih baik. Iya, Bunda. Ayo, tidur. Besok pagi Nanda harus berlatih ulah kanuragan sesuai dengan harapan Ramandamu. Iya, Bunda. Selamat malam, Bunda. Selamat malam, putraku. Hei, pikiran buruk. Kenapa kau seret aku keluar dari gua garbaku? Ya, kamu memang harus keluar. Karena tidak bisa bersatu denganku. Hei, pikiran jahat. Hati nurani dan pikiran jahat memang tidak pernah bisa bersatu. Ah, keras kepala kamu hati nurani. Ya. Ya. Kenapa dadaku sakit sekali? Ada apa ini? Apa ini? Ya, dengan semangat kalian, mari maju, kita gempur Malwapati. Atas nama Ratu Gendrawani, maju! Kita gempur Malwapati, Malwapati harus hancur. Kita bunuh Angling Dharma, kita bunuh. Malwapati harus hancur. Bopo? Kenapa, Bopo? Kelihatannya Bopo tegang sekali. Jadi kamu masih ada di sini? Iya, Bopo. Bopo, kok kelihatannya bingung? Entahlah, ketika Bopo sedang semedi, tiba-tiba muncul bayangan itu. Bayangan apa itu, Bopo? Kamu menyerang Malwapati bersama para senopati barumu. Rampak, Rancak, Gapit, dan Gantar. Lalu? Bopo berteriak, tidak, tidak. Bopo melarang. Kenapa, Bopo? Memang kamu sudah jauh lebih kuat. Tetapi, bagaimanapun, belum saatnya kamu menyerang Malwapati. Kita harus menunggu saat yang tepat. Kamu akan gagal dan hancur lagi kalau menyerang sekarang. Saya mengerti, Bopo. Bagus, bagus kalau begitu. Dalam mimpi saja Bopo melarang. Apalagi kalau hal itu benar-benar kamu lakukan. Iya, Bopo.
Bagus, Saya akan turuti anjuran Bopo. bagus. Bagus kalau begitu. Ayo kita semedi bersama. Kita lihat keadaan Malwapati sekarang. Ya, Bopo. Ada sesuatu yang harus saya beritahukan, Gusti Ratu. Ya, ada apa? Ada tamu yang tak diundang yang tak mau menyebutkan namanya, tapi malah membuat keributan di pintu gerbang, Nyi Ratu. Bagaimana, Bopo? Keluar Gendrawani. Siapapun dia harus dihadapi. Baik, Bopo. Ayo jaga lalu guru. Bopo. Siapa ya? Itu mereka, Gusti Ratu. Sekali lagi dengarkan. Kami kesini untuk bertemu Ratu Gendrawani dan Bopo Soca Cendawa. Junjungan kalian. Ya, Memangnya siapa kalian? pertemukan kami dengan Bopo Soca Cendawa. Baru kalian tahu siapa kami sebenarnya. Hei, beraninya kalian menyebut Bopo Soca Cendawa? Hah? Ini bukan saat yang tepat bagi kalian untuk menghadap. Kembali sajalah besok pagi. Kenapa mereka berani menyebut-nyebut nama Gusti Ratu dan Bopo Soca Cendawa? Siapa mereka, Gusti Ratu? Aku tidak kenal mereka. Hei! Kalau kalian tidak bisa menghadapkan kami dengan junjungan kalian, maka kami akan memaksa masuk. Kurang ajar! Serang! Usir mereka! Serang! Maaf, Nyi Ratu. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya harus turun tangan. Tunggu! Jaga lalu guru. Kita sama-sama. Baik, Nyi Ratu. Ayo. Tunggu. Jangan diteruskan. Bopo kenal mereka? Iya. Hentikan. Sembah kami, Bopo. Sembah kami, Nyi Ratu Gendrawani. Kenapa tidak kalian sebutkan nama kalian? Sudah menjadi perjanjian kita, Bopo. Kami tidak akan menyebutkan nama sebelum kami bertemu dengan Bopo dan Nyi Ratu Gendrawani. Oh, tapi bisakah kalian buktikan padaku kalau kalian benar-benar Balakosa dan Balangga murid kebanggaanku? Tentu saja, Bopo. Iya, kalau begitu, ayo buktikan. Baik, Bopo. Balakosa Balangga. Sembah saya Bopo Soca Cendawa. Gendrawani, katakan pada mereka selamat datang. Selamat datang. Selamat datang Balakosa dan Balangga. Kami datang untuk bergabung, Nyi Ratu.
Bergabung? Ratu Gendrawani akan menerimamu sebagai senopati. Iya. Balakosa, Balangga. Tapi tolong tunjukkan pada Ratu kelebihan apa yang kamu miliki setelah menjadi satu. Baik, Bopo Soca Cendawa. Cukup, cukup. Buang angin beliungmu ke udara. Bagus, bagus. Kalian aku terima sebagai senopatiku. Terima kasih, Nyi Ratu. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu Kanda Batik Madrim belum datang ke Pasewakan pagi ini. Tidak ada yang tahu, Gusti Prabu. Kenapa? Apa ada hubungannya dengan Ramaja Gandhi? Gusti Prabu, kami tidak tahu pasti, Gusti. Iya. Alingkusuma dan Nurwenda. Ya, Romo Prabu. Apa Nanda juga tidak tahu apa perkembangan di Kepatihan? Tidak, Romo Prabu. Pasti ada sesuatu yang terjadi dengan Ramaja Gandhi. Iya, Gusti Prabu. Saya bersedia diutus ke Kepatihan untuk melihat apa yang terjadi. Terima kasih, Paman. Tapi kelihatannya saya sendiri yang harus ke Kepatihan. Sebab saya sudah berjanji pada Kanda Batik Madrim. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Ramaja Gandhi, saya pasti akan datang. Itu akan lebih bijaksana, Gusti Prabu. Senopati Dharmayuda. Iya, Gusti. Nanda Alingkusuma. Ya, Romo. Ikut Romo ke Kepatihan. Nanda dan Nurwenda. Ya, Romo Prabu. Nanda bersama Tumenggung Katiwanda dan Prabaswara. Iya, Iya, Gusti. Tetap tinggal dan bertanggung jawab keamanan di keraton. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Kasih Gandawu, Romo. Syudawirat. Iya, Gusti. Lokahita, Iya, Gusti. tetap tinggal di sini. Jangan kemana-mana dulu. Kasih Gandawu, Gandawu, Gusti Prabu. Dharmayuda, Iya, Gusti. Alingkusuma, ayo kita berangkat. Abdi Ganda, Iya, Gusti Ayu. kamu kestinggil. Matur agar Raden dan Nurwenda menghadapku. Baik, Gusti Ayu. Ayo. Bunda, ada apa, Bunda? Nanda tidak diajak Ramandamu ke Kepatihan? Tidak, Bunda. Tidak memohon untuk ikut? Tidak. Kenapa? Sudah ada pembagian tugas dari Romo Prabu, Bunda. Kanda Anglingkusuma ikut mendampingi Romo ke Kepatihan. Sedangkan Nanda tetap di keraton bersama Tumenggung Prabaswara dan Katiwanda. Tahu apa artinya itu? Kami tidak harus selalu bersama-sama, Bunda. Kami punya tanggung jawab masing-masing. Bukan itu maksud Bunda. Lalu,
Nanda tidak mengerti ke arah mana Bunda berbicara. Ikut pergi ke Kepatihan. Mendampingi Ramandamu jauh lebih berarti dari sekedar tetap tinggal di keraton, putraku. Bunda, kenapa berpikiran seperti itu? Dengan pergi bersama-sama Ramandamu, orang menjadi tahu bahwa di antara kedua putranya, putra yang dipercaya mendampinginya adalah Pangeran Angling Kusuma, bukan Danurwenda. Masih dalam ingatan ibu, kejadian di Sanggar Pamelengan. Ketika kamu hendak menemui Ramandamu, kamu dicegah dan dilarang masuk oleh penjaga. Sementara Ramandamu dan Angling Kusuma sedang berbincang-bincang di dalam. Kenapa kamu sampai diperlakukan seperti itu? Hah? Kamu telah diperlakukan dengan tidak adil oleh Ramandamu, anakku. Dan apa yang telah dibicarakan oleh Ramandamu kepada Angling Kusuma pastilah sesuatu hal yang sangat penting dan sangat rahasia. Sehingga tak seorang pun yang diizinkan masuk ke sana. Termasuk kamu, putranya sendiri. Dengan alasan itulah, Bunda, maka Ramandamu akan lebih memilih Pangeran Angling Kusuma sebagai penggantinya. Bunda, kenapa Bunda jauh berpikiran seperti itu? Memang itulah yang terpikir oleh Ramandamu. Apakah Romo salah, Bunda? Kalau Romo lebih memilih Kanda Angling Kusuma menjadi calon penggantinya. Memang Ramandamu tidak salah. Tapi Nanda harus ingat, Nanda juga Pangeran Malwapati. Nanda juga punya hak untuk lebih dekat ke Ramandamu. Dan dipercaya untuk punya kedudukan dan kesempatan yang sama menjadi pewaris tahta. Bunda, Jangan lemah, Danurwenda. Sudah berkali-kali Bunda peringatkan. Nanda itu putra raja dan masih cucu Raja Kartanegara. Jadi peluang Nanda untuk menjadi raja sangat besar. Sama besarnya dengan Pangeran Angling Kusuma itu. Jadi... Mohon maaf, Bunda. Pendirian Nanda tetap pada apa yang pernah Nanda kemukakan. Patuh dan tunduk pada apa yang menjadi keputusan Romo Prabu. Tapi eyangmu, Romo Prabu Kartanegara akan mempermasalahkan ini. Kalau nanti tahu, Nanda bukan menjadi pewaris tahta. Tidak, Bunda. Nanda yakin, Eyang Prabu tidak akan mempermasalahkan itu. Kenapa Nanda bisa punya keyakinan seperti itu? Sebab, sesaat sebelum saya ke Malwapati, Eyang Prabu Kartanegara berpesan wanti-wanti kepada saya, Bunda. Danurwenda, ingatlah pesan Eyang. Jadilah kamu satria sejati. Sendiko dawuhlah kamu pada semua yang menjadi keputusan Ramandamu. Dan kelak, kalau tiba saatnya, kembalilah ke Kartanegara. Terimalah warisan tahta Kartanegara ini, yang harus menjadi tanggung jawabmu. Sendiko dawuh, Eyang Prabu. Iya. Hah? Eyangmu berpesan seperti itu? Iya, Bunda. Oh, mungkin eyangmu Romo Prabu ngerti sadurunge winara. Sehingga beliau berpesan seperti itu. Tapi jangan khawatir. Eyangmu Ramanda Prabu Kartanegara akan tetap merestui Nanda kalau akhirnya Nanda bisa menjadi Raja Malwapati. Bunda? Sini. Kembali ke Stinggil. Biar masalah ini Bunda yang mengatasi. Tapi Bunda... Percayalah, apa yang Bunda lakukan untuk kebaikan Nanda juga. Kembali ke Stinggil. Cepat, cepat. Baik, Bunda. Baik. Dia masih terlalu polos. Terlalu polos. Saya yang akan merubah keadaan. Ayo, siapa lagi? Maju, maju dan kalahkan aku kalau kalian bisa. Ayo maju, kalahkan aku kalau kalian bisa. Ayo maju. Kenapa tidak? Tunjukkan kemampuan kalian. Lihat, Kanda. Kenapa Ramaja Gandhi jadi sombong seperti itu? Ayo. Kamu.
Lawan aku. Tidak benar. Ayo. Kenapa diam? Hah? Kenapa diam? Hah? Kalian takut ya? Ayo. Atau kupaksa kalian semua. Ayo. Maju semua. Kalahkan aku. Ayo. Ayo. Sudah, cukup Ramajagandhi. Nanda masih ingin mencoba kekuatan mereka, Romo. Romo bilang sudah, cukup, cukup. Tapi kenapa? Nanda masih belum bisa menghadap, Romo. Nanda masih sakit. Jadi, Nanda belum bisa menghadap, Romo. Sudah saatnya ikut Romo ke keraton. Tidak, Romo. Nanda sudah sembuh, dan Nanda sudah berhasil mengalahkan para lawan tanding Nanda. Romo, saya mohon maaf. Saya belum bisa ikut ke keraton. Saya masih belum bisa ikut ke Pasewakan, Romo. Tidak apa-apa, Ramajagandhi. Tidak apa-apa, Ramajagandhi. Tidak apa-apa. Maaf kalau saya langsung masuk Ramajagandhi. Maafkan Kanda Batik Madrim. Maafkan saya juga, Dinda Prabu. Iya, tidak apa-apa. Prajurit, bubar! Bubar. Mari, Yunda. Dinda. Maafkan Yunda, Dinda Prabu. Tidak apa-apa. Ramajagandhi, kamu harus minta maaf pada Paman Prabu, ya? Baik, Romo. Mohon maafkan Nanda, Paman Prabu. Iya. Tapi maaf kalau hamba tetap belum bisa ikut Pasewakan. Nanda bicara apa tadi? Nanda hanya ingin mengatakan apa yang harus Nanda katakan, Romo. Tapi kamu harus... Tidak apa-apa, Ramajagandhi. Kalau Nanda memang masih merasa sakit, belum sehat, tidak perlu datang ke Pasewakan. Terima kasih, Paman Prabu. Iya. Maaf, Dinda Prabu. Ramajagandhi sudah sembuh. Sebab latihan uji tanding yang dilakukannya sudah berjalan sempurna. Yang tahu dengan pasti, dirinya sembuh atau belum, hanya Ramajagandhi, Kanda. Maafkan hamba, Paman Biar Prabu. saja. Tidak apa-apa. Maaf, Dinda Prabu. Sepertinya kita harus bicara empat mata. Baik. Iya. Di mana? Mari. Raden Angling Kusuma, selamat datang di Kepatihan. Terima kasih, Sembananda Katu. Iya. Kanda Angling Kusuma, Paman Senopati Dharmayuda, mohon maaf, masih ada yang harus saya kerjakan. Bunda. Nanda, tunggu. Nanda. Tidak apa-apa, Wak. Biar saja. Tapi maaf, bagaimanapun Wak harus bicara dengannya. Maaf. Raden, kelihatannya ada sesuatu dengan Raden Ramajagandhi, Raden. Iya, Paman benar. Tapi apa? Pagi-pagi sekali Ramajagandhi sudah bangun, Dinda Prabu. Dan dia berteriak-teriak. Menantang para prajurit untuk berkelahi. Lalu? Lalu prajurit-prajurit lain ikut meladeni. Berkali-kali kami mengingatkan agar dia bersiap-siap untuk pergi ke Pasewakan. Tapi dia lebih memilih berlatih tanding, Dinda Prabu. Iya. Dinda melihat adu tanding terakhirnya. Sangat mengesankan. Ya. Kenapa Ramajagandhi tiba-tiba menjadi keras kepala? Dan lebih menuruti kehendaknya sendiri. Iya. Saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Tapi mudah-mudahan ini sifat sementara. Sesudah ini Ramajagandhi bisa kembali pada sifat aslinya yang penurut. Iya. Itulah yang Kanda harapkan. Di mana Ramajagandhi, Dinda Prabu? Iya, Yunda Dewi juga tidak ada. Ya.
Kelihatan mereka ke dalam. Ramaja Gandhi dan bundanya ke dalam. Pasti terjadi sesuatu dengan mereka. Mari kita susul mereka. Nah, kelihatannya iya, Dinda Prabu. Mari kita tukar pikiran di sana. Mari, Dinda. Mari. Sang Begawan, bisa kita mulai? Ya, aku sudah siap. Tapi ingat, pembagian tugas harus benar-benar kita lakukan. Aku menghimpun panas agar makhluk sihir Bahadur yang ada dalam tubuhku kepanasan dan keluar. Suliwa mendorong dengan tenaga dalamnya. Dan ketika makhluk sihir itu berhasil keluar, Pawana, Priyamitra, dan Padmasari langsung membunuhnya. Baik, Sang Begawan. Kami sudah siap. Kami sudah siap, Sang Begawan. Bagus. Ayo kita mulai. Baik. Cepat hadang mereka. Jangan sampai mereka kembali ke sini lagi. Begawan, tunggu. Saya bantu mereka.